Semua katakan amin. Tolong dibaca 7 sampai 11. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara-saudara, kita sudah membaca mengenai firman Tuhan menuliskan bahwa akan ada seorang bayi lahir dari perawan tanpa suami. Itu tanda tanya, bagaimana mungkin? Dan itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Anak darah itu akan melahirkan anak dan beri nama Immanuel. Maka itu tidak mungkin, kecuali bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Datanglah seorang malaikat turun menjumpai seorang perawan miskin yang bernama Maria. Dan malaikat itu berkata, sesungguhnya malaikat itu berkata kepada perempuan ini, sesungguhnya engkau akan mengandung. Coba dibayangkan seorang perempuan ketika tiba-tiba dikatakan kepadanya engkau akan mengandung, dan siapa yang tahu hal itu? Tentu dirinya sendiri. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, malaikat? Kata perempuan ini, sebab aku belum disentuh laki-laki, aku belum bersuami. Jadi dia bukan bela diri, memang dia bela diri. Sebab dia tahu dirinya, haleluya. Dia perempuan yang suci. Dia perempuan yang tidak pandai bergaul seperti pemuda lain, seperti sekarang ini mudahnya. Tidak demikian. Dia berdialog dengan malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi ketika ada kata-kata berkata engkau akan mengandung. Malaikat juga tidak tahu, hanya menyampaikan pesan ya bahwa Maria ini dia punya hubungan dengan Allah. Maria punya hubungan dengan Allah. Haleluya. Mereka berkata engkau akan mengandung sebab kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Engkau punya hubungan yang baik dengan Allah. Engkau bergaul dengan Allah. Anakmu adalah anak Allah. Dia bingung bagaimana hal itu mungkin terjadi. Itu ditulis dalam Alkitab dan ditentukan di mana dia akan lahir. Dia nanti akan lahir di Bethlehem, di sebuah desa yang terkecil, di sebuah kampung yang terkecil. Dengar betapa hinanya orang surgawi, Tuhan surgawi turun ke bumi, tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Dia harus memilih kandang domba tempat dia lahir, tempat dia turun. Dia dibungkus dengan kain lampin, tidak dirawat. Mengapa Tuhan tidak melalui lewat istana Herodes? Mengapa harus melalui lewat Bethlehem yang kecil?
di kandang domba lagi, saudara-saudara. Tuhan memilih itu karena Tuhan punya rencana. Tuhan datang mengangkat derajat orang susah. Haleluya. Hai orang susah, Tuhan datang kepadamu mengangkat derajatmu. Haleluya. Ya, Tuhan punya rencana mengangkat derajat orang susah dari tidak memiliki apa-apa, dari rumah gubuk, dari rumah sewa kecil, dari rumah tidak berharga, diangkat Tuhan hidupmu. Doanya kecil. Amin. Amin. Itu iman saudara. Ya. Itulah gunanya Tuhan datang. Jadi saya setuju tema Natal kita tahun ini lagi bahwa dalam Yeremia kemarin berapa? 30 ayat 17 sampai 18, Tuhan telah menyerukan, aku datang ke bumi memulihkan keadaanmu. Kiranya semua yang hadir malam hari ini, pada saat siang hari ini, dipulihkan keadaanmu oleh Tuhan. Ya, nah, itu tertulis pertama. Yang kedua, Tuhan menyampaikan pesan kepada orang Majus. Pesan pertama tadi kita melihat Nabi Yesaya dan digenapi oleh Maria. Ya, digenapi oleh Maria. Kemudian orang Majus meneliti bintang, melihat gerakan-gerakan bintang, dan mereka orang ahli di situ, ilmuwan bagian bintang. Lalu Tuhan berpesan kepada mereka melalui lewat pekerjaan itu. Tuhan berpesan kepada mereka bahwa ada anak yang lahir di Bethlehem, memberitahukan, memberi pesan, memberi WA, kalau istilah supaya dimengerti ya, bahwa seorang anak telah lahir di Bethlehem, di kandang domba, dibungkus dengan lampin. Ahli bintang meneliti, lalu akhirnya orang Majus mengerti. Perhatikan ini yang perlu kita ambil, mengerti pesan Tuhan. Orang Majus mengerti pesan Tuhan. Ini yang kita sampaikan hari ini, mengerti pesan Tuhan. Jangan datang tidak mengerti pesan Tuhan. Halo. Ketika Tuhan bicara kepada orang Majus melalui pekerjaan mereka, melalui penelitian mereka, melalui ilmuwan mereka, Tuhan memberikan dengan tegas kepada mereka bahwa ada seorang anak lahir di kandang domba di Bethlehem Efrata. Maka pesan itu mereka teliti. Setelah mereka teliti dan mengerti, faham arti pesan itu. Setelah orang Majus mengerti, setelah orang Majus faham arti pesan Tuhan, akhirnya mereka memutuskan apa yang mereka putuskan? Mereka pergi mencari anak itu. Itu keputusan mereka. Apakah mereka tahu yang kita lihat? Apakah sehat, gemuk, apa itu? Bukan. Mereka mengerti pesan Tuhan, bahwa mereka lah utusan Tuhan. Haleluya. Mereka pergi tujuan mau bertemu dengan
Yesus yang kecil itu. Tuhan menuntun orang Majus itu dengan apa? Bintang. Mengapa dengan bintang? Karena bintang itu itulah yang mereka sedang teliti. Itulah yang mereka sedang kerjakan. Sehingga melalui pekerjaan mereka itulah Tuhan memimpin mereka kepada Tuhan. Saudara punya pekerjaan apa? Apakah pekerjaanmu membawa engkau kepada Tuhan? Atau justru pekerjaanmu menghalangi engkau dengan Tuhan? Makna Natal hari ini, kiranya engkau meyakini pekerjaanmu membawa engkau dengan Tuhan. Haleluya. Pekerjaanmu jangan menyusahkan engkau. Biar pekerjaanmu membawa engkau semakin damai sejahtera, semakin diberkati, tidak terhalang kepada Tuhan. Amin. Ini banyak orang begitu dia bekerja terhalang, gak bisa lagi kebaktian, gak bisa lagi datang sama Tuhan. Mengapa? Pekerjaan itu berarti bukan dari Tuhan. Orang Majus mendapat pekerjaan, mempunyai ahli di situ. Pekerjaan mereka dipakai oleh Tuhan. Bintang menuntun mereka bertemu dengan Tuhan. Pekerjaan saudara menuntunmu dengan Tuhan. Jangan pelit dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang tidak pelit dengan Tuhan. Iya. Gunakan pekerjaan menjadi alat untuk bertemu dengan Tuhan. Gunakan hasil pekerjaanmu menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Bintang itu adalah bintang yang menuntun mereka bertemu dengan Tuhan. Kita kembali tolong baca ayat 11 tadi. Ayat yang ke-7 sampai 11. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Terima kasih, cukup. Perhatikan dengan baik. Dalam perjalanan begitu sampai ke area Herodes, hilanglah bintang. Ada masalah. Tidak selamanya mulus dalam hal bekerja. Tidak selamanya mulus dalam hal tujuan. Juga ada masalah. Tetapi yakinlah, tidak terlalu lama badai akan berlalu. Diam semua. Tidak terlalu lama badai pasti berlalu. Masalah pasti berlalu. Penyakit pasti berlalu. Kesusahan pasti berlalu. Tuhan pasti perhatian kepada saudara. Sampai ke area istana Herodes, hilanglah bintang itu. Kewalahan, kebingungan di mana ya? Mereka lihat ke atas, sesudah dengan ilmu mereka. Mereka akan berdebat 3 orang. Menurut ini, menurut itu. Wah, gimana? Tiba-tiba setelah bertemu dengan Herodes punya niat lain. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Selalu ada penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Dia itu selalu ada penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Selalu ada pengacau bagi pekerjaan Tuhan. Jadi jangan bingung. Semua Tuhan bercampur tangan. Amin. Setelah bertemu dengan Herodes bertanya dengan mereka mengenai kabar itu, karena orang menyampaikan kepada mereka, ya ada orang Majus di daerah ini. Ada apa? Mereka mencari raja yang baru lahir itu. Ya, uji bingung, siapa itu? Bagaimana itu? Dia tanya para ahli kitab, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Apa itu yang dicari oleh orang Majus? Oh ya, Bapak Raja, ada tertulis bahwa Mesias akan lahir.
Hah? Dia raja orang Yahudi. Wow, saya bahaya posisi saya ini. Akan ada raja. Bagaimana? Tolong terangkan kepada saya. Oh ya, dikasih tahu. Akan lahir di Bethlehem dan seterusnya. Jadi raja memanggil orang Majus. Bagaimana dengan teliti? Bagaimana kamu bisa memahami itu? Kamu jauh dari timur. Dia ingin tahu. Setelah dia jumpa dan dia pesankan tadi ayat 7, dia berkata kepada orang Majus apa? Tolong baca kembali. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Dengan saksama dia menanyakan tentang hal anak itu atau hal Yesus yang lahir itu. Bila mana bintang itu nampak. Bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Hah? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Kemudian dia persilakan mereka ke Bethlehem sebab itu tujuan mereka. Katanya, Kata Herodes, pergi dan selidikilah dengan seksama. selidikilah, saya izinkan engkau. Selidikilah dengan seksama tentang anak itu. Hal-hal mengenai anak itu. Ya. Dan segera sesudah kamu menemukan dia. Kalau kamu sudah menemukan anak itu, Kabarkanlah kepadaku. kabarkanlah kepadaku. Supaya aku pun datang menyembah dia. Supaya aku pun datang menyembah dia. Perhatikan Herodes itu, dia memesan seolah-olah inilah malaikat yang turun dari surga. Ya, tapi jangan percaya kepada orang seperti ini, karena dia bukan mencari Yesus lalu menyembah dia, tetapi dia mencari Yesus. Tolong cari saja ayat berapa? Dari pasal 2 waktu itu. Lalu Herodes memerintahkan orang-orang membunuh anak-anak. Jadi bukan untuk menyembah Yesus, tapi untuk membunuh dia. Hati-hati saudara-saudara. Haleluya. Ada banyak yang ingin membunuh iman kita, membunuh Yesus dalam diri kita. Ya, maka itu rawatlah Yesus. Rawatlah Yesus dalam hidupmu. Rawatlah iman saudara. Rawatlah hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita perhatikan lanjut saudara-saudara. Setelah itu dia berkata, berangkatlah mereka. Ya, orang Majus mereka berangkat. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu. Setelah mereka meninggalkan penghalang itu, setelah mereka meninggalkan raja dunia itu, tidak punya hubungan dengan raja dunia itu, kembali dipimpin oleh Tuhan. Jangan kakimu dua perahu. Amin. Jangan berjalan di atas dua perahu. Engkau akan jatuh. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada dukun, percaya kepada Tuhan, percaya kepada setan. Datang ke gereja menyembah Tuhan, menyembah juga kepada berhala. Nah, ini bahaya. Tidak ketemu. Tinggalkan satu. Begitu meninggalkan Herodes, nampaklah bintang yang memimpin itu. Pulihlah hidupnya, pulihlah ekonominya, pulihlah semangatnya, pulihlah pengetahuannya. Jadi seorang jemaat, saudara ngapain datang hari ini? Saya ingin ketegasan saudara, ngapain datang hari ini di gereja ini? Gak ada satu pun yang mengerti. Halo, saya bertanya, mengapa saudara datang ke gereja ini hari ini? Mau menyembah Yesus. Hah? Mau menyembah Yesus. Satu, mau menyembah Yesus. Dua, lagi coba keluarkan hatimu apa? Sebentar saya sudah terangkan. Anda bilang beribadah, boleh apa lagi? Hah? Ya, itu dia jawabannya. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa yang saudara cari? Yesus. Bertemu tidak?
Mau bertemu tidak? Haleluya. Orang Majus meninggalkan tempatnya mencari siapa? Yesus. Banyak penghalang, iya, tapi tujuan mereka adalah mau bertemu dengan Yesus. Kita baca ayat 11. Sesudah bertemu dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Bacakan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Setelah mereka menemukan area rumah itu, bahasa sekarang tempat Tuhan berada atau gereja atau rumah Tuhan, mereka sudah menemukannya dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ulang sekali lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka setelah menemukan rumah itu, masuklah mereka. Haleluya. Haleluya. Saudara sekarang sudah masuk di dalam rumah Tuhan. Sudah masuk, benar? Amin. Sudah melihat bayi yang kecil? Ini dia botak. Apakah itu bayinya? Bukan. Yesus dalam hatimu itulah. Dia senang giran-giran dalam hatimu. Dia senang bermain-main dengan engkau. Muliakanlah dia. Haleluya. Buat dia berkenan seperti khotbah tadi malam, saudara-saudara. Teruskan. Setelah mereka masuk di dalam gereja itu, masuk dalam rumah itu, masuk di tempat di mana Tuhan berada, bertemu dengan Tuhan. Saya akan suarahi. Setelah bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Terus. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, ya, lalu sujud menyembah dia. Apa yang dilakukan mereka setelah ketemu dengan Tuhan? Sujud menyembah Tuhan, beribadah. Haleluya. Setelah beribadah itu nyanyi-nyanyi, sukacita, haleluya, puji Tuhan. Setelah Tuhan bersujud menyembah, setelah sujud menyembah, menari-nari bersuara, lalu mereka membuka harta bendanya. Artinya dari jauh dari rumah mereka sudah mempersiapkan persembahan. Mengapa mereka menyiapkan dari rumah persembahan mereka? Karena mereka mengerti pesan Tuhan. Ini tadi yang saya sampaikan awal, mengerti pesan Tuhan. Orang Kristen kalau tidak mengerti pesan Tuhan, asal saja. Asal gereja, kalau gereja tanpa baju pun dia ke gereja. Ya, dia tidak perhatikan pakaiannya, dia tidak perhatikan wibawanya, asal saja, sebab dia tidak mengerti. Apalagi bawa persembahan, dia pikir ya udah jalan-jalan ke gereja, lihat pendeta ganteng, lihat pendeta cantik, lihat anak gadis, lihat pemuda ganteng. Bukan itu Yesus tujuan hidup kita. Haleluya. Kurang paham apa ini? Yesus tujuan hidup kita. Iya. Kalau saudara mengerti pesan Tuhan, saudara pasti berupaya keras mau ke gereja, beribadah, dan mempersiapkan diri bawa persembahan, kewajiban yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa? Sebab mengerti pesan Tuhan. Kita belajar di setiap kita tidak ada ya, tetapi di keterangan ada. Mengapa orang Majus ini yang diperintahkan oleh Tuhan? Orang Majus ini ternyata saudara-saudara adalah orang terpilih, orang kaya, ilmuwan, dia kaya. Kenal Tuhan, orang Majuslah yang paling mengerti. Haleluya. Mau jadi orang Majus atau mau jadi orang Indonesia? Mau jadi apa? Indonesia atau orang Majus? Saya Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Kita bangun Indonesia seperti orang
Majus. Di Indonesia juga ada Yesus. Tepuk tangan. Di Indonesia juga ada orang kaya. Loh, mana tepuk tangannya? Asalkan mengerti pesan Tuhan. Di sini dia. Jangan pikir saya mesti orang luar negeri dulu sekolah. Tidak. Di Indonesia di mana ada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Yang miskin jadi kaya. Bangunlah Indonesia kita. Dari kepada Mesias muncullah Presiden akhir zaman. Amin. Yang membangun Indonesia. Jangan malas sekolah yang anak muda. Jangan malas sekolah yang anak muda. Tak ada. Anak sekolah mana sih? Jangan katakan anak sekolah. Gak ada sekolah lagi. Ya susah. Anak sekolah atau kurang suara saya ini? Sama Budi suratku sampai anak sekolah jangan malas belajar. Bapak ibu jangan halangi anakmu sekolah. Jangan suruh dia jadi kerbau. Haleluya. Suruh anak belajar nakku. Jual apa yang ada untuk sekolah. Asalkan anak-anaknya mau sekolah. Tapi kalau dia hanya nonton film-film sana, awasi juga anakmu. Anak-anak jangan sia-siakan hasil keringat orang tuamu. Halo. Jangan sia-siakan hasil keringat orang tuamu. Orang tuamu kerja keras demi engkau sekolah. Tutuplah ilmu. Mengertilah apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mau mengangkat engkau menjadi orang yang terdepan untuk negaramu, untuk agamamu, untuk keluargamu. Jangan kau sudah menjadi orang sukses lupa daratan. Jadilah orang sukses yang berguna. Haleluya. Mengertilah pesan di Natal ini. Mengertilah pesan Tuhan. Orang Majus mengerti pesan Tuhan, sehingga mereka meninggalkan kampungnya, meninggalkan kesibukannya. Mereka mencari, hanya senang mencari seorang raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah meninggalkan rumahmu hari ini, meninggalkan kesibukannya. Mengapa? Saya tanya kembali, mengapa saudara datang ke tempat ini? Hah? Saya ulang ya, supaya tegas dulu ini. Mengapa saudara datang ke tempat ini? Mau benar itu? Ragu. Ya. Mengapa saudara datang ke tempat ini? Masih ragu. Sudah ditutup oleh firman Tuhan. Mengapa orang Majus meninggalkan kampung halamannya, masuk ke pondok yang kecil? Mengapain? Bertemu dengan Yesus. Iya, jangan ragu. Tujuan hidup kita bertemu dengan Yesus. Mana ini? Aduh, saya kode-kode terus ini. Musik. Bersatu kota tanpa malam. Inilah kalau belum mengerti seperti itu harus ditegaskan dulu. Kalau nggak mengerti ketika saya mau gini, ada emosi itu. Nah, itu tandanya saya diperhatikan. Ya, saya mau lihat itu tandanya. Nah, ini bapak mau mengungsi. Nah, karena belum mengerti terpaksa ditugaskan. Haleluya. Semua jemaat belajar mengerti pesan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan asal beribadah, jangan asal datang, mengerti pesan Tuhan. Nanti kita kembali nyanyikan ke satu kota tanpa malam.
Enak bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera, tidak tinggal dalam kontrakan, tidak tinggal dalam rumah sewa, tidak tinggal dalam gubuk, sebab sudah digantikan oleh Yesus semua. Akan baik-baik keadaan kita semua di sana. Haleluya. Lantai tempat kita di sana nanti emas, saudara-saudara, murni. Saudara tidak disuruh ngepel, sudah ada yang ngepel. Haleluya. Enak mau bertemu dengan Yesus hanya orang-orang yang mengerti. Tuhan pesan, saudaralah orang yang pantas untuk itu. Saudaralah orang yang pantas bersama dengan Tuhan. Ikutlah perintahnya, ikutlah ajarannya. Amin. Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 15. Belum dibantu. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku atau Yesus, jikalau kamu mau bertemu dengan aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Ada syaratnya, turuti segala perintah Tuhan. Jangan perintah manusia kamu turuti, perintah pimpinan kamu turuti, padahal pimpinan dunia ini membawa engkau ke neraka. Kalau bukan karena Tuhan, ya bahaya saudara. Tetapi kalau mengikut Tuhan, akan bertemu dengan Tuhan, engkau akan rasakan yang engkau tidak pernah rasakan. Keindahan, kedamaian bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau pekerjaanmu menghalangi engkau dengan Tuhan, waspadalah. Nanti Tuhan tinggalkan engkau, engkau akan bersama yang lain. Jadi gunakan pekerjaanmu, usahamu untuk kemuliaan Tuhan. Usahakan setia dengan Tuhan, selalu bertemu dengan Tuhan. Tanda-tandanya engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan mengasihi Dia dengan cara engkau akan patuh kepada perintahnya. Itu tanda-tanda. Apa perintah Tuhan yang engkau tahu? Lakukanlah kewajibanmu kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda mengasihi itu. Haleluya. Ini banyak orang anak Tuhan gereja-gereja berpuluhan tak pernah ngasih, persembahan irit-irit, asal saja suka gue lah. Padahal Tuhan bilang, aku punya milik 10% di dalam usahamu. Tapi banyak yang melanggar, berarti tidak mengasihi Tuhan. Nanti kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang akan bertemu dengan Tuhan adalah hanya orang yang mengerti pesan Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan menggerakkan hati. Haleluya. Lalu dia akan menyampaikan, inilah bukti bahwa Tuhan ada di sini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Allah kami
1 Korintus 11 ayat 23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, ini semua dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, suatu malam ketika dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu sesudah mengambil roti, ia mengucapkan syukur atasnya, dia memberkati roti itu, ia memecah-mecahkannya, dia membagi-bagikannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berbuatlah selalu akan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Dan materainya adalah darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kamu makan roti dan minum anggur ini menjadi peringatan atau mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini atau setiap kali kamu makan perjamuan kudus ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tujuannya adalah memberitakan tentang Tuhan, kelahiran dan kematian. Jadi kita makan perjamuan kudus untuk mengingat kelahiran dan kematian Tuhan Yesus. Itulah gunanya perjamuan kudus, mengingat dengan Tuhan. Jadi bertemulah dengan Tuhan hari ini dengan senang hati. Coba kita lihat arahan perjamuan kudus, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 mulai. Kita semua. Inilah roti yang turun dari surga. Yang kita makan hari ini, perjamuan kudus ini adalah roti dari surga. Barang siapa makan daripadanya, siapa yang makan roti dari surga, ia tidak akan mati. Lalu akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesuslah roti yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, siapa yang menerima tubuh dari Yesus ini, ia akan hidup selalu akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dan roti yang kita makan ini ganti daging Yesus yang akan kuberikan untuk hidup dunia, untuk mendapatkan kehidupan balik. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka. Ada yang tidak mengerti pesan itu, ada yang tidak paham pesan itu, bertengkar. Jadi di gereja ini kelihatan kalau ada yang tidak mengerti nanti mulai bertengkar. Jadi jangan ada yang bertengkar. Haleluya. Belajarlah mengerti pesan Tuhan. Terus. Dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita? Orang yang tidak mengerti itu berpikir dan menafsirkan lain. Kepada kita untuk dimakan. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, jikalau kamu tidak makan roti ini dan minum darahnya, dan tidak minum anggur ini
yang adalah ganti tubuh dan darah Yesus, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. tidak artinya orang yang makan perjamuan kudus akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Bukan orang tua saja yang harus hidup, anak kecil juga perlu hidup. Amin. Berarti anak-anak pun juga bisa makan, karena itu hidup, bukan hidup untuk daging, tapi hidup di dalam Tuhan. Terus, barang siapa makan dagingku barang siapa makan roti perjamuan kudus ini dan minum darahku, dan minum anggur ini, ia mempunyai hidup yang kekal, dia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. dan yang kita makan ini adalah benar-benar dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan ragu, ini makanan dari Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Amin. Inilah makna Natal yang kita terima hari ini. Kita bertemu dengan Tuhan dan makan bersama dengan Tuhan. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku. Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi. Perjamuan Kudus-Mu, satukan aku. Dalam Tuhan di surga, satu dalam Roh-Mu. Haleluya. Tuhan darah-Mu. Ya, saudara. Haleluya. Saya persilakan mulai dari sebelah sini akan maju ke depan, lalu menyusul sebelah kanan saya. Perjamuan kudus-Mu, satu dalam Roh-Mu. Satu dalam kasih-Mu,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dia memberkati roti itu, memecah-mecahkannya, dia membagi-bagikannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dia berikan kepada orang-orang yang dikasihinya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. ini roti, ini adalah tubuh Yesus, katakan amin. Inilah tubuh Yesus, katakan amin. Coba kita dengar terus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, dia mengambil anggur, mengucap syukur, dia memberkati anggur itu, lalu memberikannya kepada mereka, dia bagilah kepada murid-murid yang dikasihinya, dan berkata, minumlah kamu semua anggur ini dari cawan ini, sebab inilah darahku, sebab anggur ini adalah darah Yesus. Katakan, aku percaya. Anggur ini adalah darah Yesus. Haleluya. Terus darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Darah itu adalah darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya percaya anggur ini menyatu dalam darahku, mengampuni dosa-dosaku dalam nama Yesus. Haleluya. Roti yang saudara angkat, imani bahwa itu adalah tubuh Yesus Kristus. Ketika engkau akan makan menyatu di dalam tubuhmu, engkau akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bagi anak-anak dapat dioleskan ke bibirnya, karena kau mengasihi anakmu dan Tuhan mengasihi kalian semua. Kiranya dijaga, lindungi anak-anakmu. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Dialah pengakuan jemaatmu ini, iman mereka hanya kepadamu saja. Mereka mau bertemu dengan engkau. Mereka tinggalkan rumah mereka seperti orang Majus, karena mereka mengerti pesan Tuhan, bahwa pesan Tuhan semua orang perlu bertemu dengan Yesus, perlu mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus untuk menyembah Yesus dan memberi berkat buat pekerjaan Tuhan. Mereka mengerti, dan hari ini mereka juga telah menerima tubuh dan darah Yesus dari roti dan anggur. Ya Tuhan, masuklah di hati mereka, masuklah dalam hidup mereka melalui lewat apa yang kami terima dari pesan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ampunilah kesalahan dosa mereka. Sekali lagi tinggi-tinggi angkat dan katakanlah, saya percaya roti ini adalah tubuh Yesus yang dibagi-bagi di kayu salib. Ketika aku makan, menyatu dalam tubuhku, aku dikuatkan kembali, dipulihkan, diberkati, menyatu dengan Tuhan. Aku mengerti apa pesan Tuhan yang akan kulakukan. Dalam nama Yesus saya percaya. Makan dengan iman. Amin. Ambil anggurnya,
Angkat sebelah tangan kanan dan katakan, saya percaya anggur ini adalah darah Yesus yang mengalir dari kayu salib. Ketika aku minum, menyatu di dalam darahku, dosaku diampuni, disucikan, disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Minum dengan iman. Kasih setiamu yang berkat-Mu yang telah kuterima. Jemaat-Mu telah menyatu dengan-Mu. Mereka mengerti pesan-Mu. Mereka datang mencari-Mu, dan hari ini ada bersama-Mu di rumah ini. Mereka makan dan minum perjamuan kudus. Genapilah firman-Mu kepada mereka ya Tuhan, bahwa Engkau datang memulihkan keadaan, melindungi, memberkati, sehingga tidak ada sesuatu yang kurang. Jemaat ini adalah milik-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus mereka akan memberikan yang terbaik. Persembahan mereka bentuk persembahan apa saja. Jadikan mereka seperti Habel. Sebagaimana Tuhan menerima persembahan Habel, demikian terimalah persembahan jemaat ini, bentuk syukuran, bentuk perpuluhan, atau kewajiban lainnya yang mereka berikan kepada Tuhan. Kami percaya, tilik dan perhatikan semua jemaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, saya doakan, semua katakan, Tuhan Yesus Kristus di surga, saya percaya kepada-Mu. Pandanglah kepada saya pada hari ini. Alihkan perhatian-Mu, kasihanilah saya, terimalah saya, ampunilah saya, dan berkatilah saya. Urapilah saya seperti orang Majus, dapat mengerti, memahami, dan melakukan pesan Tuhan. Saya berharap dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bersamaku. Haleluya. Amin.
Silakan saudara bawa kepada Tuhan